Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, di dalam kehendak bebas yang Allah berikan kepada masing-masing individu, Allah bukan hanya memberi kebebasan kepada manusia apa yang patut dilakukan dalam kaitannya dengan moral, apa yang baik dan yang jahat. Tetapi Allah juga memberi kebebasan kepada siapa manusia menyembah, memuja, dan menjadikan sesuatu sebagai sesembahan atau yang kita kenal sebagai Allahnya atau dewanya. Dalam fakta kehidupan tidak bisa dibantah, di mana manusia dapat menciptakan, dapat membangun Allah masing-masing. Mereka dapat membangun, menciptakan Allah yang kepadanya seseorang memuja, menyembah, mengadakan seremonial atau ritual atau pengabdian. Dan hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bangsa dan suku di dunia ini. Sehingga ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, ada banyak ritual dan seremonial, saudaraku. Ini adalah tatanan di mana Allah di dalam kedaulatannya menata, membuat order atau tatanan makhluk ciptaan yang disebut manusia, saudaraku, memiliki kebebasan untuk memilih. Bukan saja apa yang dilakukan terkait dengan moral, tetapi objek pemujaan, objek penyembahan atau sesembahannya. Fakta bahwa manusia memiliki kehendak bebas atau kedaulatannya sendiri yang dijagai oleh kedaulatan Allah, di mana di dalam kedaulatan Allah, Allah menetapkan tatanan itu dan tidak merusaknya, sudah tercermin, sudah nyata dalam kisah kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Khususnya pasal 3 mengenai kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Dan ini tidak terbantahkan. Jangan coba-coba diubah. Allah memberi manusia kebebasan untuk bertindak, melakukan segala sesuatu. Walaupun tentu dalam keterbatasan sebagai makhluk ciptaan yang tidak mungkin dapat menyamai Allah. Tetapi dalam keterbatasannya manusia dapat menentukan nasibnya sendiri. Dapat menentukan keadaannya sendiri. Dan itu nilai kesempurnaan yang dimiliki manusia. Di mana manusia dapat menentukan keadaan, nasib atau destininya sendiri. Nah, terkait dengan kebebasan manusia, bukan saja dapat melakukan segala sesuatu yang terkait dengan moral, tapi terkait dengan objek penyembahan. Dalam lingkungan orang Kristen, di dalam sejarah gereja pun kita melihat di mana Allah memberi kehendak bebas ini. Orang-orang Kristen dapat membangun berbagai doktrin, ya, dan ajaran yang di dalamnya atau melaluinya mereka dapat menciptakan atau membangun Allah versi masing-masing, Yesus versi masing-masing, Roh Kudus versi masing-masing. Dan di dalam sejarah gereja itu tidak terbantahkan.
Dari yang paling mistis sampai yang paling rasional. Dari yang paling mistisis sampai rasionalis ada. Dan itu terjadi atau berlangsung sampai hari ini. Alkitab ini, saudaraku, terbuka terhadap kemungkinan berbagai penafsiran. Ya. Alkitab memungkinkan ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang, perspektif, dan angle atau cara pandang, sudut pandang masing-masing orang. Jadi tidak heran kalau hari ini kita menemukan bukan hanya ratusan, tapi ribuan aliran Kristen. Dari aliran besar atau terbagi kepada aliran yang lebih besar sampai aliran yang kecil-kecil. Bukan hanya terbagi antara gereja timur, gereja barat. Gereja barat pun terpecah Protestan dan Katolik. Protestan pun kemudian muncul Baptis dan berbagai aliran. Lalu muncul karismatik di awal abad 20. Karismatik pun ratusan bahkan ribuan, saudara. Persoalan yang tidak bisa kita pecahkan tetapi bisa kita mengerti. Allah seperti diam. Allah seperti membiarkan. Kenapa Tuhan tidak menurunkan petir dari langit dan menghanguskan orang-orang Kristen yang memiliki doktrin yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran Allah? Atau paling tidak mengapa Tuhan tidak menghambat tetapi membiarkannya dan bisa berumur ratusan bahkan ribuan tahun? Itu sebuah keniscayaan, saudara. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi bukan hanya antara orang Arminian dan orang Calvinis yang bisa konflik atau adu argumentasi. Antar orang Arminian pun juga bisa. Bukan hanya orang Protestan dan orang yang mengaku karismatik, orang yang mengaku mainstream, dan orang yang bukan mainstream, yang bisa terjadi friksi pendapat atau silang pendapat. Tapi antara orang karismatik, orang Pentakosta pun juga terjadi silang pendapat, konflik pendapat, dan jumlahnya bisa bukan puluhan, ratusan. Dan kalau di seluruh dunia bisa ribuan, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, sulit orang menyatakan dan mengakui dirinya paling benar. Siapa yang memverifikasi hal itu? Apakah karena pandangan seorang teolog yang diakui benar pada suatu masa menjadi landasan, acuan dan ukuran kebenaran yang kemudian di beberapa ratus kemudian dinyatakan sesat? Ya, pandangan yang diakui benar di beberapa ratus tahun kemudian diakui sesat. Dan Tuhan juga seakan-akan diam dalam konflik seperti ini. Nah, yang menjadi korban dan yang kasihan itu jemaat. Sementara para tokoh-tokoh pemikir beradu argumentasi sampai pada tingkat saling menuduh
Yang satu menuduh yang lain sesat. Yang dituduh sesat mengatakan bahwa yang menuduh sesat itu yang sebenarnya sesat. Kalau di abad pertengahan sampai pada konflik berdarah. Jemaat bingung. Dan sekarang dengan adanya media sosial ini lebih gencar, saudara. Karena siapapun bisa buka suara, bisa buka mulut. Mengupload apa yang menjadi pandangannya sehingga bisa dibaca banyak orang. Lalu bisa mengklaim bahwa ajarannya paling benar, kelompoknya paling benar, ada kelompok yang salah. Yang kasihan itu jemaat, saudaraku. Saudara, saya tidak berdiri di mana-mana, saya berdiri di kaki saya sendiri. Dan menunjukkan kepada saudara realita hidup seperti ini, fenomena real seperti ini, fakta empiris, fakta kenyataan hidup seperti ini. Terutama dalam lingkungan orang beragama dan lebih sempit lagi dalam lingkungan orang-orang Kristen. Tuhan memberi kebebasan saudara menciptakan Allah macam apa. Dan terus terang yang paling lebih variatif itu orang-orang atau kelompok karismatik. Yang siapa saja bisa mengklaim bertemu Tuhan, diajar Tuhan. Tuhan itu begini, begitu, begono, begini. Kalau di gereja-gereja mainstream masih ada rambu-rambu, barrier yang kuat melalui sekolah teologi, dan dogmatika atau sistematika dogmatika yang dianggap tentu benar, dianggap mereka benar, tentu dianggap mereka benar. Para pendeta-pendetanya harus lulus dari sekolah-sekolah tinggi teologi tertentu di mana sinode mereka berafiliasi atau berkiblat atau bekerja sama. Tetapi di gereja-gereja karismatik yang jumlahnya banyak ini, gereja-gereja Pentakosta, yang juga menekankan pengalaman-pengalaman subjektif, pengalaman yang juga sering disebut batinia, pengalaman spontan, ini variatif sekali, saudara. Ibu rumah tangga yang tidak pernah sekolah SMA saja tidak lulus. Begitu jadi pendoa syafaat, lalu mengaku mendengar suara Tuhan. Di negara kita yang percaya kepada hal-hal yang bersifat supranatural atau mistik, gampang dipercayai lalu jadi seorang yang dianggap juru bicara Tuhan. Dipanggil ibu rohani, bunda. Dan tentu orang-orang seperti ini bisa mendapatkan nafkah dari kepercayaan orang Kristen terhadap dirinya. Dan dari dulu saya sudah menemukan orang-orang seperti itu. Banyak berdoa katanya, mendengar suara Tuhan. Ayat-ayat Alkitab juga hafal. Saudara, jadi nabiah-nabiah. Kegelapan meliputi dunia, bukan hanya di dunia sekuler dengan perilaku yang jahat, bejat, tetapi di lingkungan orang-orang Kristen pun awan hitam membayang, kekacauan terjadi. Karena banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, banyak orang yang mengaku pendeta, banyak sinode dengan Allah versi masing-masing.
Yesus versi masing-masing. Bukan ratusan ya, bisa ribuan. Jadi kalau kita melihat 1-2 orang, ya, 3-4 orang lalu kumpul menyatakan ini yang benar, itu baru setitik atau seember air dari sumur yang memiliki debit air jumlahnya bisa tidak terbatas. Jangan mudah percaya. Alkitab diam. Dan Allah seakan-akan diam, saudaraku. Lalu apa yang saya mau sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini? Saya juga tidak memaksa saudara untuk percaya saya. Saya tidak memaksa saudara atau tidak mengarahkan saudara menjadi anggota GSKI Rehoboth Kelapa Gading yang ada di Mall Arta Gading lantai 3 dan 5. Tapi saya mau beritahu dari hati yang tulus. Dan saudara mempertimbangkan ini apakah tulus atau tidak, ya, benar atau tidak. Biar nuranimu bicara. Apa? Begini, saudara. Kalau kita percaya Allah itu ada, ya terserah saudara seberapa percayanya. Kalau kita yakin Yesus Kristus itu berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 18 dan 20. Saudara harus menemukan dia secara pribadi. Mengalami dia secara pribadi. Saudara, saya tidak mengecilkan arti teologi, tidak mengecilkan arti sekolah tinggi teologi, tidak mengecilkan arti jabatan pendeta dan guru agama. Di situasi yang kacau seperti hari ini, saya harus mengajak saudara untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Tidak mungkin Tuhan berdiam diri. Tidak mungkin. Kalau secara umum seakan-akan Allah diam. Tetapi kalau ada orang yang sungguh-sungguh mencari wajahnya, mau menemukan dia, pasti orang itu menemukan Tuhan. Tidak mungkin Allah membuat syarat untuk menemukan dia harus tahu teologi dulu. Harus sekolah teologi dulu, bersertifikat, berijazah, bergelar. Dengan gelar kesarjanaan teologi. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak pernah tersentuh teolog. Bahkan penginjil-penginjil yang dulu hanya lulus SD, masuk sekolah penginjil setahun, lalu masuk ke pedalaman-pedalaman. Dan mereka tidak pernah mendengar teologi atau pandangan para teolog. Apakah tidak ada yang mengenal Allah di situ? Apakah Allah telah dibelenggu oleh satu kotak penjara yang namanya teologi, para teolog? Perhatikan ini saudaraku. Tanpa bermaksud mengecilkan teologi, tanpa bermaksud mengecilkan sekolah tinggi teologi, setiap saudara harus mengalami Tuhan dan menemukan Tuhan secara pribadi. Dan Allah memiliki cara yang khusus dalam berurusan dengan masing-masing individu. Yang pada akhirnya masing-masing individu akan memiliki kesaksian hidup. Bahwa Allah itu nyata dan hidup di dalam dirinya.
Dan hal tersebut akan berdampak nyata. Saudara, kalau kita belajar mengenai iman, menurut saya, ya saudara boleh menimbang ya, terserah. Menurut saya, banyak teolog yang mati di perpustakaan, mati rohani. Pendeta juga mati dalam ruang belajarnya. Lalu orang-orang mati ini berkhotbah. Jemaat mati kabeh. Mati semua. Iman dirumuskan sebagai percaya. Dan walaupun tidak diucapkan, fakta dalam kehidupan orang-orang Kristen, saya dari kecil Kristen, terlahir dari Kristen, jadi melihat fakta ini. Pokoknya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Atau itu percaya. Padahal kitab Roma pasal 3, pasal 4 jelas bahwa iman yang dimaksud itu imannya Abraham. Apa itu imannya Abraham? Bukan hanya percaya Allah itu ada, Yakobus pasal 2 menulis itu. Kalau hanya begitu setan pun percaya dan gemetar. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah yang tidak berpatokan pada hukum. Atau lebih dari berpatokan hukum. Nah, zaman Abraham belum ada hukum kok. Tetapi apapun yang diperintahkan Allah kepada Abraham, Abraham lakukan. Itu iman. Di sini satu hal yang penting jadi pilar utama, harus ada connect antara Allah dan manusia. Antara Abraham dan Allah, sehingga Abraham mengerti dengan tepat apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Yang sangat spesifik, sangat khusus dalam hidupnya. Nah, bangsa Israel tidak memiliki seperti itu. Yang dimiliki bangsa Israel sebelum zaman anugerah, kehendak Allah diwakili hukum. Jadi mereka melakukan hukum itu beriman. Mereka memiliki syahadat, Shema Israel, mengaku bahwa Allah itu esa, cukup. Melakukan hukum cukup. Plus seremonial di kemah suci atau bait Allah cukup. Itulah cara beriman model orang beragama. Dalam hal ini agama Yahudi, agama Samawi. Tetapi ketika zaman perjanjian baru di mana orang percaya diberi meterai Roh Kudus tubuh menjadi bait Allah loh. Terbuka itu pintu untuk connect, untuk hubungan dengan Allah. Orang percaya harus memiliki iman seperti iman Abraham. Maka ada orang-orang non-Yahudi yang dianggap sebagai keturunan Abraham oleh iman. Oleh iman maksudnya apa? Nah, ini salahnya. Oleh iman itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Itu salah. Jelas harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mutlak. Tetapi harus hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah secara pribadi dalam hidup masing-masing. Makanya harus punya pikiran perasaan Kristus. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, itu lebih sekedar melakukan hukum. Dan menyelesaikan pekerjaannya, maka kalau kita memiliki pikiran perasaan Kristus, kita juga menemukan apa yang Allah ingini dalam hidup kita, apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita, dan kita melakukan kehendaknya tersebut secara spesifik sesuai dengan pergumulan persoalan hidup kita masing-masing. Itu. Jika tidak, belum beriman. Belum.
Apa bedanya dengan orang Yahudi yang punya Shema Israel? Mengakui Allah itu esa dan melakukan hukum. Maka pilar utama tadi, ada connect dengan Allah. Hari ini banyak orang Kristen yang tidak connect dengan Allah. Connect dengan gereja, connect dengan agama Kristen. Connect dengan liturgi Kristen. Tapi tidak connect dengan Allah pribadi. Buktinya apa? Banyak. Salah satu di antaranya takut mati. Ini yang terakhir, takut mati. Kalau orang connect dengan Allah itu pasti hidupnya suci. Ya memang proses karena kita harus melawan daging kita. Tapi hari demi hari makin suci. Kudus, kata kudus itu jadi tidak menakutkan. Karena kalau kita connect dengan Tuhan, kita menghayati kekudusan Allah. Kita gemetar. Orang yang connect dengan Tuhan itu, yang saya sering katakan krek. Berbuat dosa juga luar biasa takutnya, gentarnya, rusak dan sakit jiwanya. Jadi dia makin hari akan makin bersih. Orang yang connect dengan Tuhan itu orang yang tidak terikat dengan dunia. Tidak menarik. Allah itu berharga dan mulia. Siapa yang tahu hal ini? Ya, tunggu di pengadilan Tuhan nanti. Ya, saya bisa saja bicara begini, saudara. Tapi kenyataannya, Anda kan nggak tahu hidup saya tiap hari. Nah, tunggu pengadilan. Ada suara-suara sumbang tentang saya. Ya enggak apa-apa. Tunggu di pengadilan. Nah, jangan bela diri. Jangan bela diri. Jadi kalau nama kita diburuk-burukan itu salah satu simptom atau gejala bahwa kita memang di pihak yang benar. Selama kita tidak membalas. Nah kalau kita membalas jelas kita juga kesetanan. Jadi tidak materialistis. Dunia tidak berarti. 3. Orang yang sungguh-sungguh connect dengan Tuhan itu, saudaraku. Orang yang rela berbuat apapun demi pekerjaannya. Jadi memang hidupnya itu hanya untuk mengabdi. Jadi kalimat baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu bukan hal yang sulit. Yang keempat, rela dimiliki Allah. Apapun yang kita miliki, kalau Allah mau pakai, please, kehormatan. Terakhir baru tidak takut mati dan bahkan merindukan kerajaan surga. Karena rumahnya bukan di bumi. Ada kesadaran bahwa rumahnya bukan di bumi. Nah, mulai kita bicara. Apakah Allah yang disembah si A itu benar atau tidak? Uji dengan 5 ini. Uji dengan 5 ini. Tentu tadi saya katakan orang bisa memburuk-burukkan nama kita. Wah, dia menggelapkan uang. Dia tidak transparan dalam persembahan, bisa saja. Oh, dia terima uang saya. Oh, boleh saja. Lalu kita itu buat apa? Tuhan yang tahu, nanti di pengadilan. Kalau pakai bahasa yang kasar bisa. Kalau pakai bahasa yang kasar, tapi kita hindari. Kasarnya begini. Kalau memang aku salah, biar aku terkutuk selama-lamanya. Tapi kalau aku benar, biarlah kita berurusan di hadapan Tuhan. Berani berkata begitu. Itu baru Anda mungkin benar. Mungkin salah juga ada orang berani berkata begitu hanya untuk membela diri. Tapi biar sekali lagi kita hanya berserah saja. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan menantikan hari yang besar di pengadilan Allah. Di mana Allah akan mengatakan, aku berkenan. Nah saudara. Orang bisa menciptakan Allah masing-masing. Tritunggal menurut si A. Ini Trinitas, itu Unitas, ini Oneness. Ribut. Saya tidak ikut-ikutan dan saya juga tidak perlu membaca atau mendengar. Yang satu Kristus itu begini, kristologinya begini, ini kristologinya begitu. Kalau mau diadu tidak akan pernah berhenti. Sejarah gereja membuktikan tidak pernah ada yang mau mengalah, tidak pernah ada yang mati. Semua juga masih hidup, semua juga merasa diri benar, semua juga mengecam yang lain salah. Dan dulu bunuh-bunuhan. Kita mau bunuh-bunuhan lagi.
Uji dengan 5 ini. Tapi bagaimana Pak kita tahu Pak? Ya enggak bisa tahu dengan gampang dan memang tidak perlu tahu. Ini urusan masing-masing. Tetapi dari perkataan orang kita bisa tahu. Kok orang ngomong sekasar ini? Etika dunia saja dia tidak perlu bicara begini. Kok kekanak-kanakan? Kita langsung tahu, nggak berkualitas. Nah kita juga tidak perlu menilai orang begitu. Nah, saya hanya menyampaikan ini secara umum. Anda pun juga bisa menilai saya berkualitas atau tidak. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Di mana setiap individu menemukan Allah. Jadi kalau ada orang yang sampai hari ini berani berbuat dosa, dia itu sebenarnya semena-mena terhadap perasaan Allah. Ini untuk orang Kristen loh ya. Loh dulu kita semua juga bandel adalah. Ya. Tapi sekarang kita harus takut. Jangankan yang kita lakukan. Yang kita pikirkan saja kalau tidak senonoh sudah membuat kita tidak damai sejahtera, saudara. Nggak usah sampai dalam tindakan, baru berpikir tidak benar saja kita sudah merasa ada yang salah ini. Terganggu jiwa kita. Saudara kalau ketemu Tuhan Yesus berani enggak? Saudara berkata begini, Tuhan aku bela engkau. Aku habisi para penyesat-penyesat itu. Aku punya buku-buku yang membuktikan mereka salah. Aku punya banyak pandangan teologi untuk membuktikan mereka sesat. Jangan sampai diludahi malaikat. Tuhan hanya mau melihat apakah engkau punya wajah Yesus. Itu. Apakah engkau punya wajah Tuhan? Sebab kalau kamu dan aku percaya, Yesus berarti harus menjadi seperti dia. Harus serupa dengan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan menoleh ke belakang dan menghargai dunia dengan segala keindahannya. Kita harus tinggalkan, berkemas-kemas pulang ke surga. Abraham meninggalkan Ur Kasdim, hidup sebagai musafir untuk menemukan negeri yang direncanakan dibangun oleh Allah sendiri. Dan sepanjang perjalanan apapun yang Allah perintahkan, Abraham lakukan. Itu baru iman. Temui Tuhan. Anda juga tidak perlu menemui saya. Temui Tuhan. Anda juga tidak harus percaya saya. Temui Tuhan dan alami dia. Kalau dia hidup, Anda harus mengalami dia yang hidup yang hadir itu. Amin.